anak-anak, Assalamualaikum. Semangat pagi. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sudah siap kan anak-anak untuk belajar? Sebelum belajar, jangan lupa ya untuk menyiapkan buku dan berdoa supaya pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Hari ini kita akan belajar tema 7 tentang perkembangan teknologi, subtema 1, pembelajaran pertama. Lihat tempat tinggalku, udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun. Tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku, kaya akan hasil kebun dan sayur mayur, berlimpah susu, daging, dan telur. Terampilnya warga tempat tinggalku, bekerja sama mengolah hasil alam, menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Nah, anak-anak, warga di sekitar rumah Siti mengolah bahan alam seperti hasil panen dan hasil ternak menjadi bahan pangan, seperti ada tempe, kemudian ada susu kedelai, ada yogurt, dan ada juga permen susu. Mari anak-anak, kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi bermanfaat bagi sesama. Selanjutnya, di sini ada Beni, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikannya di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Ini adalah lirik lagu yang berjudul Rotiku karya A.T. Mahmud. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu Rotiku menunjukkan pola irama yang berbeda. Anak-anak masih ingat tidak? Pola irama itu apa sih? Iya, betul. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Anak-anak bisa ya cari video lagu Rotiku, kemudian nyanyikan lagu dengan pola irama yang berbeda pada setiap baitnya. Selanjutnya, Siti menunjukkan sebuah teks bacaan yang berisi tentang teknologi pangan. Tahukah anak-anak, apa sih teknologi pangan? Kalian baca ya teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti dengan judul Teknologi Pangan. Sudah selesai membacanya anak-anak? Selanjutnya, kita akan kembali mempelajari mengenai kalimat saran.
Kalian masih ingat kan dengan kalimat saran? Tentu masih ingat ya. Kalimat saran itu yang menggunakan kosakata sebaiknya, seharusnya, hendaknya, alangkah lebih baik, dan lain sebagainya. Di sini, untuk menentukan kalimat saran, kalian harus mengetahui dulu permasalahan yang ada dalam teks tulis. Kira-kira permasalahan apa ya yang terdapat dalam teks teknologi pangan? Ada yang tahu? Iya, betul sekali anak-anak. Jadi permasalahannya itu hasil panen alam Indonesia tidak dapat bertahan lama dan dapat membusuk. Kemudian ada yang tahu tidak kalimat sarannya seperti apa ya? Iya, seperti ini ya. Sebaiknya hasil panen tersebut segera diolah menjadi makanan baru yang dapat bertahan lebih lama. Anak-anak, sekarang Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat tahu. Yang pertama, menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kedua, hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Ketiga, diberi cuka dan didinginkan. Dan yang keempat, adonan tahu siap untuk dicetak. Kegiatan selanjutnya adalah mengenal sudut dan bukan sudut. Sekarang, anak-anak coba perhatikan cetakan tahu yang dibuat oleh Edo dan teman-temannya. Nah, anak-anak, ternyata cetakan tahu yang dibuat oleh Edo dan teman-teman membentuk sebuah sudut. Adakah yang sudah tahu apa itu sudut? Jika belum, mari kita pelajari bersama ya anak-anak. Anak-anak, di sini Miss Deli memiliki 4 buah gambar. Yang pertama, ada gambar A. Coba anak-anak perhatikan ya. Apakah gambar A ini membentuk sudut? Betul, gambar A membentuk sebuah sudut. Selanjutnya, kalian perhatikan ya gambar B. Apakah gambar B ini berbentuk sebuah sudut? Salah, gambar B tidak membentuk sebuah sudut. Kemudian kita perhatikan ya gambar yang C. Apakah gambar C membentuk sebuah sudut? Ternyata salah lagi. Gambar C tidak membentuk sebuah sudut. Kemudian perhatikan gambar yang terakhir ya, yang D. Apakah gambar D dapat berbentuk sudut? Ya, salah lagi. Ternyata gambar D juga tidak membentuk sudut. Sekarang, coba anak-anak perhatikan kembali ya dari gambar A. Mengapa gambar A dapat dikatakan membentuk sudut? Karena garis pertama pada gambar A merupakan garis lurus. Dan garis yang kedua pun merupakan garis lurus. Kedua garis tersebut saling bertemu pada satu titik
sehingga membentuk sebuah sudut. Kemudian, perhatikan gambar yang B ya anak-anak. Apakah garis yang pertama ini merupakan garis lurus? Bukan. Garis yang pertama adalah garis lengkung. Selanjutnya, apakah garis yang kedua adalah garis lurus? Bukan juga. Garis yang kedua adalah garis lengkung. Sehingga gambar B tidak dapat membentuk sebuah sudut. Selanjutnya, perhatikan gambar yang C ya. Apakah garis yang pertama merupakan garis lurus? Ternyata bukan. Garis yang pertama adalah garis lengkung. Kemudian, garis yang kedua, apakah garis lurus? Iya, garis yang kedua adalah garis lurus. Meskipun garis yang kedua adalah garis lurus, tetapi garis yang pertama adalah garis lengkung, sehingga gambar yang C pun tidak bisa membentuk sebuah sudut. Yang terakhir, perhatikan gambar D. Apakah garis yang pertama pada gambar D merupakan garis lurus? Iya, betul. Garis pertama adalah garis lurus. Kemudian, apakah garis yang kedua juga garis lurus? Betul. Garis kedua juga merupakan garis lurus. Tetapi, karena kedua garis tersebut tidak saling bertemu pada satu titik, maka gambar D pun tidak bisa dikatakan membentuk sebuah sudut. Nah, jadi anak-anak, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sudut merupakan daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang bertemu di satu titik. Jadi, anak-anak, jika kalian ingin membuat sebuah sudut, kalian harus mempunyai dua buah garis lurus. Dan kedua garis lurus tersebut harus saling bertemu di satu Sekian titik. pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.